Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa dan bergabung di Sahabat Matematika channel belajar matematika yang benar-benar keren untuk Anda, karena selalu menyajikan konten pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas, yang pada episode kali ini akan melanjutkan pembahasan materi bilangan bulat untuk subtopik KPK dan FPB yang sudah pernah Anda pelajari di SD. Di sini akan kita perdalam. Maka dari itu, tata hati Anda, luruskan niat, bersihkan hati bahwa Anda bergabung di channel ini benar-benar semata karena ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi mengukir masa depan. Jangan salah niat ya, karena Allah hanya akan memberikan apa yang Anda niatkan. Dan juga tanamkan optimisme, sugesti positif dengan belajar bersungguh-sungguh. Doa yang tulus pasti bisa. Jangan sampai Anda mensugesti diri sendiri dengan sugesti negatif, dengan pesimisme, karena itu artinya Anda memvonis diri Anda sendiri. Ingat, Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Selanjutnya di channel yang keren ini, subscribe jika belum, kemudian like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Sebelum mengikuti pembelajaran selengkapnya, sebagai pesan moral dari Sahabat Matematika Channel, tetap rendah hati, jangan sombongkan diri, karena sikap rendah hati akan memuliakan diri, sementara kesombongan hanya akan menghinakan diri sendiri. Ingatlah, Fir'aun sombong karena kekuasaannya. Dia dihinakan dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun bangga dan sombong karena kekayaannya. Dia bersama harta kekayaan yang dibanggakan harus ditelan oleh bumi. Na'udzubillah. Tetap rendah hati, insya Allah mulia. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan materi bilangan bulat. Untuk kali ini subtopik yang kita bahas adalah KPK dan FPB, Matematika SMP kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi inti persepsi, kita ingatkan hal-hal yang terkait dengan apa yang akan kita bahas sebagai pengantar materi. Hal-hal yang perlu diingat, yang pertama adalah bilangan prima, yaitu bilangan asli yang memiliki tepat dua buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 faktornya hanya 2 dan 1. 3 faktornya hanya 3 dan 1. 5 faktornya juga hanya 5 dan 1. 7 demikian juga 11. Masing-masing faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Yang kedua adalah bilangan komposit, yang juga istilah lainnya bilangan tersusun. Adalah bilangan asli bukan prima selain 1. Dengan kata lain, yaitu bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 buah faktor. Sebagai contoh, 4 itu faktornya 1, 2, dan 4. Berarti 4 punya 3 faktor. 6 faktornya 1, 2, 3, 6. 6 memiliki 4 faktor. 8 faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Juga memiliki 4 faktor. 9, 1, 3, 9 punya 3 faktor. Dan 10, 1, 2,
5, 10. Bilangan-bilangan ini masing-masing memiliki faktor lebih dari 2 buah faktor. Disebut bilangan komposit atau bilangan tersusun. Nah, ini 2 hal yang perlu kita ingat yang terkait apa yang akan kita bahas. Kelipatan dan faktor. Kita mulai 1, kelipatan suatu bilangan. Apa itu kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan asli A misalnya adalah bilangan asli perkalian A dengan setiap bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lebih jelasnya perhatikan contoh. A kelipatan 2 adalah, berarti perkalian bilangan 2 dengan bilangan asli. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Dan seterusnya. Dengan demikian, kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. B. Kelipatan 3 berarti bilangan hasil perkalian 3 dengan setiap bilangan asli, yaitu 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 5, 15, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud kelipatan suatu bilangan. Hasil kali suatu bilangan dengan setiap bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya 2.1 kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih disebut kelipatan persekutuan. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Untuk mengetahui kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, kita harus mendaftar kelipatan dari masing-masing. Kita mulai dari kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya, ya. Ini semuanya adalah bilangan-bilangan kelipatan 3. Kemudian kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, kemudian 16, dan seterusnya. Masing-masing adalah hasil perkalian bilangan 4 dengan bilangan asli. Nah, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama. Nah, di sini perhatikan, sudah saya beri tanda warna merah kelipatan-kelipatan yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Sehingga bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. Perhatikan, kemudian 24, 36, dan 48. Nah, mungkin suatu saat kita untuk mendapatkan kelipatan yang sama itu hanya dapat 1 atau 2 kelipatan yang sama. Gimana itu? Sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan 1 kelipatan persekutuan atau 1 bilangan kelipatan yang sama, itu sudah cukup. Karena berikutnya pasti tinggal menambah bilangan itu. Misalnya dari 12 itu sebagai startnya, maka berikutnya adalah bertambah 12 terus. 12 tambah 12, 24, tambah 12, 36, ditambah 12 lagi 48, dan seterusnya. Yang penting sudah ketemu start, yaitu kelipatan persekutuan yang paling kecil itu sudah kita dapatkan, maka berikutnya tinggal menambahkan kelipatan persekutuan yang menjadi start itu. Baik, berikutnya 2.2.
kelipatan persekutuan terkecil atau sering disebut KPK, yaitu bilangan anggota kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil, disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, kita bisa mengambil contoh pada contoh soal 2.1. Kita telah punya kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, yaitu 12, 24, 36, dan 48. 12 tadi adalah sebagai start persekutuan yang sama, dan nilainya dia adalah yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Maka dengan demikian, dari contoh di atas, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan cara mendaftar seperti ini tentu tidak praktis. Karena ada kalanya untuk mendapatkan kelipatan yang sama, kita harus mendaftar kelipatan itu cukup panjang. Maka ada cara atau metode menentukan KPK antar bilangan yang lebih praktis. Insya Allah nanti akan kita bahas di belakang. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, kita lanjutkan dulu untuk yang kedua, faktor suatu bilangan. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 buah bilangan asli. Sebagai contoh, 12 dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian 2 buah bilangan asli, yaitu yang pertama adalah 1 dikali 12, kemudian yang kedua 2 dikali 6, yang ketiga 3 dikali 4. Masing-masing pasangan ini ketika dikalikan hasilnya sama dengan 12, maka bilangan-bilangan itu merupakan bilangan-bilangan faktor dari 12. Nah, dengan demikian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya, kita tulis. Berikutnya 70 dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian 2 buah bilangan, yaitu 1 dikali 70. Yang pertama selalu kita mulai dari 1 dikali diri sendiri. 2 dikali 35 juga hasilnya 70. Kemudian 5 dikali 14 hasilnya juga 70. Dan 7 dikali 10 hasilnya juga 70. Sudah tidak ada lagi. Berarti ada 8 buah faktor dari 70. Yaitu 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Nah, demikian cara menentukan faktor suatu bilangan, yaitu dengan menyatakan sebagai perkalian 2 buah bilangan asli. Nah, dari sini maka kita bisa menggunakan istilah lain, bahwa faktor dari suatu bilangan itu adalah bilangan asli yang dapat membagi bilangan itu tanpa bersisa. Jadi bilangan-bilangan pembagi yang habis membagi tanpa sisa itu namanya faktor. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan. 2.1 faktor persekutuan. 2 buah bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota faktor yang sama yang disebut faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan itu faktor yang sama. Sebagai contoh, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Untuk mendapatkan faktor persekutuan atau faktor yang sama, berarti kita harus mendaftar faktor dari masing-masing. Kita mulai dari faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Hal ini karena 12 itu adalah 1 dikali 12.
12 adalah 2 dikali 6, dan 12 adalah 3 kali 4. Berikutnya kita tentukan faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dikarenakan 18 adalah 1 dikali 18, 2 dikali 9 juga 18, 3 dikali 6 juga 18. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Di sini yang sama sudah kita beri tanda merah, ya. Dari faktor 12 dan 18 yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, kita lanjutkan. 2.2 faktor persekutuan terbesar atau FPB. Bilangan anggota faktor persekutuan yang nilainya terbesar disebut faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Ya, contoh di atas sudah kita punya faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan nilai yang paling besar adalah 6. Maka 6 ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Nah, seperti saya katakan di awal, menentukan KPK dengan cara mendaftar itu tidak efisien. Demikian juga menentukan FPB dengan cara mendaftar seperti ini juga tidak efektif, tidak efisien. Maka ada cara yang lebih simpel, tidak harus mendaftar, dikarenakan kalau mendaftar tadi bisa terkadang terlalu panjang, ya. Maka berikut akan kita berikan trik atau cara untuk bisa menentukan KPK dan FPB yang lebih simpel. Maka mari kita lanjutkan. Baik, menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi dan pembagian bersama. Faktorisasi yang dimaksud adalah faktorisasi prima. Pembagian bersama juga dengan prima. 1. KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima, baik faktor yang sama maupun yang berbeda. Dan untuk faktor yang sama dipilih pangkat yang tertinggi. Berikutnya untuk FPB ketentuannya diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dan berpangkat terkecil. Jadi bedanya kalau KPK itu semua faktor prima sama ataupun tidak sama kita ambil, sedangkan FPB hanya dipilih yang faktor sama saja. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 90. Di SD kalian sudah dikenalkan yang namanya pohon faktor, ya, untuk menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, baik, kita lakukan faktorisasi prima 36 dan 90. Kita mulai dari faktorisasi prima 36 dengan menggunakan pohon faktor. 36 kita bagi dengan bilangan prima terkecil adalah 2, menghasilkan 18. 18 masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi, ya. 18 dibagi 2 adalah hasilnya 9. 9 dibagi 2 sekarang tidak bisa, maka harus naik ke prima berikutnya. Dibagi 3, bisa enggak? Oh, bisa. Kalau begitu kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Ini artinya bahwa 36 bila dinyatakan sebagai faktorisasi prima adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena faktor primanya 2 ada 2 dan 3 ada 2. Oke, berikutnya 90. 90 adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Hasilnya 45. Sekarang 45 dibagi 2 tidak bisa. Naik ke prima berikutnya, 3 bisa enggak? 45 dibagi 3, oh bisa, dapat 15. 15 dibagi 3 lagi, masih bisa. Hasilnya 5. Semua di percabangan sudah prima, berarti selesai. Dengan demikian 90 bila dinyatakan sebagai faktorisasi prima adalah 90 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1.
2 pangkat 1 dan 5 pangkat 1 pangkatnya boleh tidak ditulis. Ini kita tulis hanya sekedar sebagai penjelasan saja, biar lebih jelas. Nah sekarang ke permasalahan KPK dulu. KPK tadi adalah hasil kali faktor prima baik faktor yang sama maupun berbeda. Berarti semua faktor prima kita ambil. Dalam hal ini adalah siapa? 2, 3, dan 5. Sedangkan untuk yang sama kita ambil yang pangkatnya tertinggi. Nah, 2 kita ambil yang 2 pangkat 2. 3 pangkatnya sama, kita ambil salah satu. 5 tidak ada yang sama, tetap kita ambil. Karena tidak dituntut harus yang sama untuk KPK. Semua faktor prima kita ambil. Maka KPK adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kita hitung. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 9, kalikan 5 tetap 5, 4 kali 9 kali 5 hasilnya 180. Oke, sudah kita dapatkan KPK. Berikutnya FPB, kita lihat. Diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama. Yang sama saja, perhatikan. Yang sama itu adalah 2 dan 3. Dan dipilih yang pangkatnya kecil. Berarti untuk 2 pangkat 1 dan untuk 3 karena sama kita ambil salah satu. 5 tidak kita ambil karena tidak punya teman. Oke, dengan demikian maka FPB-nya adalah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 1 2, 3 pangkat 2 9, sama dengan 2 kali 9 18. Nah ini cara menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima melalui bantuan pohon faktor, yang mana semua pembagi dari pohon faktor itu harus bilangan prima. Kita mulai dari yang terkecil. Oke, intinya kalau KPK semua faktor prima kita ambil dan yang sama kita pilih yang pangkatnya besar. Sedangkan untuk FPB hanya faktor prima yang sama saja dan berpangkat terkecil. Berikutnya dengan menggunakan pembagian bersama. Contoh 2. Tentukan KPK dan FPB dari 96, 120, dan 60. Kita gunakan pembagian prima bersama. Penyelesaian kita siapkan tabel untuk pembagian prima bersama. Kemudian bilangan 96, 120, dan 60 yang akan kita cari KPK dan FPB-nya kita tempatkan pada baris paling atas dari tabel pembagian. Ya. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil yang bisa membagi ketiga bilangan itu, yaitu bisa membagi 96, 120, dan 60. Dan karena ketiganya genap, maka bisa kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya masing-masing kita tulis di bawahnya. 48, 60, dan 30. Ketiganya adalah bilangan genap, maka masih bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya kita tulis di bawah masing-masing bilangan. 24, 30, dan 15. Di sini 24 dan 30 bisa dibagi dengan 2, tetapi 15 karena ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Dengan demikian 2 tidak bisa kita gunakan sebagai pembagi bersama. Kita naikkan prima berikutnya yaitu 3, 24, 30, dan 15. Ketiganya bisa dibagi 3. Nah, karena itu kita gunakan pembagi bersama dengan bilangan prima 3. Hasilnya kita tulis di bawahnya. 8, 10, dan 5. Sekarang tidak bisa dibagi 3, dibagi 5,
10 dan 5 bisa, tetapi 8 tidak bisa. Sudah tidak ada pembagi prima yang bisa membagi bersama. Sehingga untuk kondisi yang demikian kita lakukan pembagian prima parsial. Artinya membagi sebagian yang bisa dibagi dengan bilangan prima. Kita kembali ke prima 2. 8 dan 10 kita bagi 2. Hasilnya masing-masing adalah 4 dan 5. Sedangkan 5 tidak bisa dibagi dengan 2, tetap 5 turun. Masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 4. Maka kembali kita bagi dengan prima 2. Pembagian parsial lagi. 4 dibagi 2, 2. 5 dan 5 tetap. Masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu 2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. 5 dan 5 tetap. Dan berikutnya adalah kita bagi dengan 5. 1 turun karena tidak bisa dibagi dengan 5. 5 dan 5 dibagi 5 adalah 1 dan 1. Nah, selesai sudah pembagian dengan tabel. Nah, berikutnya kita identifikasi untuk menentukan KPK. KPK diperoleh dari hasil perkalian semua bilangan prima yang kita gunakan sebagai pembagi. Nah, dalam hal ini 2-nya ada 5, 3-nya 1, dan 5-nya 1. Maka 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 32 dikali 3 dikali 5, hasilnya 480. Berikutnya FPB. Untuk FPB hanya perkalian dari bilangan prima pembagi bersama. Artinya bilangan-bilangan prima yang bisa membagi 3 bilangan pada tabel sekaligus. Yaitu yang kita beri tanda merah. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, demikian cara mendapatkan KPK dan FPB dengan tabel pembagian bersama. Untuk KPK, semua bilangan prima pembagi di sebelah kiri tabel kita kalikan. Sedangkan untuk FPB hanya bilangan-bilangan prima pembagi bersama yang kita beri tanda merah itu. Jadi KPK dan FPB dari 96, 120, dan 60 berturut-turut adalah 480 dan 12. Bagaimana? Asik kan? Iya, benar-benar asik. Memang belajar matematika kalau kita bisa menikmati, ya, itu asik dan menantang. Baik, agar lebih mendalam kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Nah, ini sudah penerapan. Contoh 3. Arkan, Dimas, dan Sukma mengunjungi perpustakaan masing-masing setiap 6 hari sekali, 4 hari sekali, dan 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari 2021 mereka bertiga mengunjungi perpustakaan bersama-sama, kapan mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Artinya setelah tanggal 28 Januari 2021, kapan lagi mereka akan bertemu bersama di perpustakaan? Oke, karena di sini ada agenda mengunjungi perpustakaan yang periode masing-masing berbeda, selalu berulang dengan periode tetap. Berulang artinya kelipatan. Berarti di sini kita menggunakan KPK. Nah, kita tentukan KPK dari siapa? 6, 4, dan 8. Kita gunakan pembagian prima bersama. Karena semuanya bilangan genap, kita bagi 2. Hasilnya masing-masing adalah kita tulis di bawahnya. Kemudian ini sudah tidak ada pembagi bersama, berarti kita bagi 2. 3 tetap, 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kita bagi dengan 2 lagi, masih ada yang bisa, yaitu 2. 3 dan 1-nya tetap, 2 hasilnya 1.
Sekarang kita bagi dengan 3. Iya. Nah, KPK-nya adalah hasil perkalian dari semua bilangan pembagi yang ada di sebelah kiri itu, sehingga KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, karena di sana ada 2-nya 3 dan 3-nya 1. 8 dikali 3 adalah 24. Ini artinya bahwa mereka bertiga mengunjungi perpustakaan bersama-sama setiap 24 hari sekali. Mereka ketemu, dengan catatan mereka konsisten dengan jadwalnya. Nah, kalau tanggal 28 Januari 2021 mereka bersama, maka berikutnya tinggal menambah 24 hari. 28 Januari ditambah 24 hari sama dengan 52 Januari 2021. Nggak ada ya Januari tanggal 52. Terus gimana? Ini artinya sudah masuk bulan Februari. Nah, untuk mendapatkan tanggal berapa bulan Februari, kita kurangi umur Januari. Umur bulan Januari adalah 31. 52 dikurangi 31, 21 Februari 2021. Dalam hal ini kita harus hafal umur dari masing-masing bulan ya. Karena tidak selalu dikurangi 31, gitu. Oke, berikutnya nomor 4. Hasan akan menyumbangkan 84 buku, 56 pensil dan 140 pulpen kepada sejumlah temannya yang kurang mampu. Dengan setiap anak mendapat buku, pensil dan pulpen yang sama banyak. A. Berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut. B. Berapa barang masing-masing yang diterima oleh setiap anak. Membagi 3 barang yang banyaknya berbeda, maka pembagi berarti faktor. Kita gunakan EPB. Kita cari EPB-nya dengan menggunakan pembagian prima bersama. Kita gunakan pembagi bersama dari bilangan prima untuk membagi 84, 56, dan 140 adalah 2. Karena masing-masing adalah bilangan genap. Semua bilangan genap bisa dibagi 2. Hasilnya 42, 28, dan 70. Masih genap berarti masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 21, 14, dan 35. Dibagi 3 hanya 21. Bagi 5 nggak bisa. Karena 14 dan 21 nggak bisa. Berarti 7. 7 bisa membagi 21, 14, dan 35. Iya, kita bagi 7. Hasilnya 3, 2, dan 5. Sekarang kita cari pembagi bersama dari 3, 2, dan 5. Ada enggak? Tidak ada. Karena yang kita cari di sini adalah EPB. EPB itu hanya menggunakan pembagi bersama, maka kita tidak perlu melanjutkan. EPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Sama dengan 4 dikali 7. Sama dengan 28. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa paling banyak anak yang bisa diberi oleh Hasan adalah sebanyak 28 anak. Kemudian B, berapa barang masing-masing yang diterima oleh setiap anak. Karena anaknya ada 28, maka ya setiap barang dibagi banyak anak. Buku 84 dibagi 28, 3 buah. Pensil 56 dibagi 28, 2 buah. Dan pulpen 140 dibagi 28 sama dengan 5 buah. Nah, ini untuk mendapatkan bagian dari setiap anak dengan cara membagi masing-masing barang dengan banyak anak. Jadi untuk memudahkan membedakan ketika menghadapi soal pemecahan masalah menggunakan KPK atau EPB, kita lihat kalau itu adalah lebih dari satu pekerjaan yang berulang dan periode masing-masing tetap, berarti KPK. Kalau membagi sejumlah barang yang banyak barangnya berbeda, berarti pakai EPB. Baik, berikutnya untuk pendalaman dan menguji kompetensi Anda soal tugas mandiri KPK dan EPB, silakan Anda screenshot, tidak saya bacakan, kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan sebelum batas waktu. Selamat berlatih, tetap semangat, sukses buat Anda. Sampai berjumpa. Assalamualaikum.